Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banat, pada hari ini insyaallah kita nanti akan melanjutkan daripada apa yang kemarin telah kita pelajari. Namun kemarin ada kesalahan teknis, Ustaz salah juga melihat judul kitabnya. Jadi kitab tafsir yang kemarin kita ajarkan kepada Antuna itu tafsir Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah As-Shaff Tsani kelas 2 SMP. Itu kalau di bahasa Arabnya itu sebenarnya kelas 2 SMA. Kalau ini Al-Madrasah Al-Aliyah itu kalau bahasa Arabnya di kelas di sekolahan Arab nih kelas untuk sejenjang perguruan tinggi aliyah itu. Tsanawiyah itu sebenarnya kalau di Arab itu untuk SMA. Tapi karena muter-muter di situ, ini sepertinya memang diperuntukkan untuk wilayah Indonesia. Jadi aliyah sebagaimana di tempat kita, aliyah itu SMA, tsanawiyah itu untuk SMP. Ya lakulihal, Ustadz mohon maaf karena salah ngeprint kitabnya. Terus kemarin sudah mengajarkan beberapa muqaddimahnya. Baik. Kita sedikit pembukaan, kemudian nanti kalau ada waktu langsung kita lanjutkan ke pokok pembahasan materinya. Tamhid muqaddimah. Al-Qur'anul Karimu huwa kalamullahul mu'jiz. Al-Qur'an Al-Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Ini pembahasan tentang kalamullah sebenarnya untuk pembukaan saja sudah bisa menjadi satu materi khusus. Kalamullah al-mu'jiz, yang melemahkan bagi mereka yang menantangnya. Al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang dia akan menjadi ibadah dengan membacanya. Al-manqulu bitawatur, yang al-manqul nukila ilaina, yang sampai kepada kita dengan cara tawatur, ya, mutawatir, bukan hanya dari 1-2 orang, tapi dengan disampaikan oleh banyak orang. Alladzi ta'ahadallahu bihifdzih, yang mana Allah berjanji untuk kemudian menjaganya. Wa huwal maktubu fil masahif, sedangkan Al-Qur'an itu maktub, tertulis di dalam mushaf, bidayatan min surat al-Fatihati wa khataman bi suratin Nas, yang dimulai pertama kali pembukaannya dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Wa huwa asasul islah, dan Al-Qur'an merupakan pondasi ataupun dasar perbaikan. Jadi Al-Qur'an itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yang mana kondisi dunia pada waktu itu penuh dengan kezaliman, dan digambarkan kezaliman itu dengan kegelapan sampai puncaknya, yaitu ketika kezaliman itu merebak di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul, dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan sebagaimana yang disampaikan tadi, yang mana mukjizat itu memiliki keutamaan, salah satunya al-islah, yang memberikan perbaikan. Dunia sudah rusak nih, maka Al-Qur'an itu menawarkan perbaikan. Yuniru di ajyalil muslimin at-tariqa nahwal majdi war rif'ati was sa'adah, yang menerangi bagi generasi-generasi kaum muslimin, menerangi jalan mereka menuju kepada kemuliaan, warif'ah, keagungan, wasa'adah, kebahagiaan, bima fihi minal aqidah as-sahihah salimah, yang mana di dalamnya terdapat al-aqidah as-sahihah. Itu yang pertama, akidah yang lurus, yang selamat dari campur tangan manusia, yang selamat secara logika dan nalar manusia. Maka kemarin kalau tidak salah Ustadz pernah menjelaskan tentang konsep akidah, ya, yang itu sangat mudah dipahami oleh akal manusia.
Bahkan akal manusia yang mungkin bodoh sekalipun akan sangat mudah memahami bagaimana Allah itu ada di muka bumi. Allah itu ada, bukan hanya bualan ataupun cerita orang-orang terdahulu, tapi Allah itu benar-benar ada dan itu bisa kita rasakan. Wal ususul fikriyati, ya, begitu pula fondasi di dalam berpikir secara logika yang logis. Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir logis. Wal ijtimaiyah, yang mana juga di situ Al-Quran menawarkan tentang konsep berkehidupan secara sosial. Wal iqtisadiyah, ekonomi. Wasiyasiyah, politik. Warohaniyah, rohani. Wal khuluqiyah, khuluqiyah itu maknanya adalah karakter akhlak, yang mana Al-Quran ya menjelaskan tentang karakter-karakter akhlak yang baik, alladzi yaqumu 'alaihal mujtama'ul islami, yang mana dengan yang semua kita sebutkan tadi ya, masyarakat Islam itu akan menjadi lurus kehidupan mereka. Wa yuhaqqiqu bihal al-'adla wal musawata lil insaniyah, yang dengannya maka akan terwujudlah keadilan, persamaan di antara para manusia. Musawah itu persamaan. Jadi tidak ada lagi kasta-kasta di antara manusia. Mungkin nanti kita akan mendapati ya, bahkan sampai tahun era kita sekarang, era milenial seperti ini pun masih ada kasta. Bahkan di India sampai disebutkan ada kasta Brahmana, kasta ini, sampai kasta yang terendah itu ya. Kasta yang terendah itu sampai susah untuk mencari kerja, saking rendahnya mereka. Dianggap seperti babu kalau bahasa kita. Mungkin babu masih mending. Ini sampai mereka tidak memiliki harga sama sekali. Jadi manusia itu ternyata ketika hidup mereka memiliki kekuatan, mereka juga menginginkan suatu pelayanan. Siapa yang melayani? Orang-orang lemah. Maka orang-orang lemah itulah yang kemudian dijadikan budak oleh mereka. Yaitu manusia. Sampai di era modern pun begitu. Kalau kita berbicara tentang era modern dulu di zaman Fir'aun, budak tidak lagi sedikit. Di era Yunani budak sangat banyak sekali. Bahkan di era Romawi budak itu dijadikan sebagai apa? Sebagai gladiator untuk berperang, bertarung satu lawan satu sampai mati, bertarung dengan harimau, dan itu dilihat dengan sukacita oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, itu terjadi. Maka Islam datang. Sesungguhnya Islam ketika datang, konsep perbudakan itu sudah ada, dan budak itu adalah harta. Membeli dengan harta yang tidak sedikit dan harganya sangat mahal sekali. Ya, mungkin kalau sekarang harga budak itu kisaran di atas 100 juta. Maka kalau datang Islam lantas kemudian mengharamkan budak langsung dengan satu gebrakan, maka pasti ini nanti akan merugikan banyak kalangan. Maka bagaimana Islam ketika datang, Islam itu salah satu daripada yang dilakukan oleh syariat adalah memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam masalah ini. Sehingga nanti kita banyak mendapati bagaimana Islam itu ketika menentukan hukuman kafaroh gitu ya. Di situ maka salah satu kafarohnya adalah membebaskan budak. Jadi karena mereka melakukan kesalahan, kalau misalkan dalam contoh kafaratul dzihar, karena menzihar istrinya, maka kafarohnya membebaskan budak. Kemudian dia bersumpah, sumpah tidak mampu menepati sumpahnya, ingin menggugurkan sumpahnya, maka pertama kali yang harus dilakukan apa? Kafaratul yaminnya adalah membebaskan budak. Rata-rata kafaroh yang kita dapatkan di syariat adalah membebaskan budak. Dan Islam itu ingin ya, agar kita yang mengeluarkan harta kita. Ya, maka di sini sungguh konsep keadilan dan konsep persamaan antara manusia itu sangat mudah untuk terwujud ketika kita mengikuti Al-Quran. Ya, bahkan sampai ada seorang orator dan pembawa agama ketika itu ya terkenal di Amerika, namanya Malcolm X. Malcolm X itu orang yang terkenal, sampai jargon beliau itu ya, persamaan kulit hitam. Jadi rasisme masih ada. Ya, beliau mengaku agama Islam, tapi justru memuliakan kulit hitam, kemudian menghinakan kulit putih.
Maka kalau kita mendapati di Amerika sana masih ada yang rasisme, itu memang sudah dari mbah buyut mereka kayak begitu. Sampai akhirnya kemudian Malcolm X ini mengetahui tentang konsep Islam yang benar, sampailah kemudian dia hijrah, kemudian dia haji ke Makkah, dia mendapati orang kulit hitam berbaju sama dengan orang kulit putih, tempatnya sama, sholatnya sama, ya. Akhirnya kemudian beliau tersadarkan dan belum kemudian mendakwahkan Islam sebagaimana dulu didakwahkan oleh Rasulullah SAW, dan belum mendapatkan secercah harapan dan hidayah bahwa Islam itu mengajarkan tentang konsep persamaan ini. Kemudian yang selanjutnya, kita langsung ke yang di bawah langsung ini ya, tentang apa yang akan kita pelajari. Nanti insya Allah surat yang kita belajar bukan kemarin surat Nuh itu ya, kemudian surah Al-Jin, surah lainnya ada 3 surah kemarin kita akan bahas itu untuk 2 SMP. Padahal kalian mempelajarinya kelas 1 SMA dulu, muqarrarnya, kitab yang kalian pakai dulu. Ya, insya Allah nanti kita akan mempelajari suratun Najm. Ini surahnya, suratun Najm, surah Al-Qamar, dan surah Ar-Rahman. 3 surat ini insya Allah dalam 1 tahunnya. Mohon maaf, dalam 1 semesternya, bukan 1 tahun, dalam 1 semesternya. Waqad tanawalat hadhihi as-suwaru mawdu'atin katsirah kana min ahammiha, ya. Surah-surah yang nantinya akan kita pelajari akan membawakan beberapa tema yang banyak. Dan salah satu dari tema yang terpenting, beberapa tema yang terpenting dari yang akan kita bahas itu taqriru usulil aqidatil islamiyah, yaitu bagaimana nanti Islam menetapkan akan konsep aqidah al-islamiyah, minar risalati wal wahyi wal ba'thi wal jazai, dari dimulainya diutusnya Rasul, diturunkannya wahyu, al-ba'th, bagaimana Islam menjelaskan akan konsep al-ba'th, yaitu hari kebangkitan, wal jazai yaumul jaza, hari pembalasan. Munaqashatu mu'taqadatil musyrikin al-batilah wa ibtalu ibadatil asnam. Ya, nanti kita juga akan ada diskusi bagaimana kita mengetahui tentang mu'taqadat, keyakinan-keyakinan orang-orang kafir yang batil. Ya, ibtalu ibadatil asnam, sampai kita nanti ya mungkin bisa ibtal. Ya. Bisa istilahnya kalau ibtal itu menyalahkan peribadatan asnam. Bahwa ini secara logika akal nanti kita akan mengetahui bahwa manusia ketika ngibadahi benda mati, nyembah benda mati, itu perkara yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Nah, nanti kita akan mungkin agak kritis pikiran kita yang diibadahi oleh orang-orang, sedangkan yang mereka ibadahi itu membutuhkan ya, mereka yang beribadah. Maka di sini nanti kita akan dipaksa untuk berpikir kritis. Kemudian selanjutnya ya, kita pokok-pokoknya nggak semua kita bahas. Adullahi sa'atu maghfirati wa rahmatih, kita nanti juga mempelajari tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian luasnya ampunan Allah dan rahmatnya. Baik, silakan yang selanjutnya nanti dibaca sendiri-sendiri ya. Kita langsung memasuki ke pokok pembahasan kita, yaitu suratun Najm. Surah An-Najm juz 27. Baik. Tamhid, muqaddimah, pembukaan. Suratun Najmi suratun makkiyatun. Surah An-Najm ini merupakan surah makkiyah. Surah makkiyah itu surah yang seperti apa? Surah makkiyah adalah surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi nanti kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Makkah, maka surahnya tetap dikatakan Madaniyah. Karena antara 2 surah ini memiliki karakter yang berbeda. Kalau Makkiyah, karakter surah Makkiyah itu rata-rata penjelasannya tegas, ya, kemudian keras dan prinsipal terhadap masalah-masalah keyakinan, masalah tauhid.
Bahkan sampai nanti seringnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan toleransi. Ya. Kemudian Allah juga banyak menyebutkan tentang kisah-kisah orang yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dikarenakan pembangkangan mereka terhadap para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat-ayat Madinah rata-rata nanti menjelaskan tentang beberapa ayat yang isinya adalah hukum. Beberapa ayat berkaitan tentang masalah hukum. Makanya kita nanti akan mendapatkan bahwa puasa itu Allah wajibkan ketika kapan? Ketika tanggal 2 Hijriah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga Allah wajibkan ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah. Jadi Makkah itu rata-rata adalah konsep tauhid. Jadi penjelasan dan pematangan akidah. Kita kalau mempelajari ayat-ayat Makkah, kita akan mendapatkan mendapatkan ruh tauhid. Jadi kita akan mendapatkan pemahaman akidah yang kuat. Jadi perlu kita untuk memahami ayat-ayat Makkiyah, baru nanti kita masuk ke pemahaman ayat-ayat Madaniyah. Wa ayatuha ithnatan wa sittuna ayatan. Sedangkan ayatnya itu terdiri dari 62 ayat. Sababut tasmiyah. Kenapa ayat ini dinamakan dengan suratul Najm? Ya, kemarin poin-poin yang Ustadz sebutkan, ada poin sababut tasmiyah, kemudian apa saja yang menyeliputi surat ini. Kemarin di muqaddimah yang tafsir kelas 2 SMP itu ya, yang kita pelajari di kelas 2 SMA, sudah disebutkan itu retorika buku ini, bagaimana kita nanti akan mempelajarinya. Kemudian sumyatis suratul karimatu bihadzal ism. Surah ini dinamakan dengan nama An-Najm lil qasami bin najmi fi awwaliha ala sidqin nubuwwati wal wahyi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah bin najm. Najm itu adalah bintang, maka artinya demi bintang gitu ya. Fi awwaliha ala sidqin nubuwwati wal wahyi, yang menunjukkan bahwa hal ini berkaitan erat tentang benarnya nubuwah dan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashtamalat alaihi suratu, apa saja yang terkandung di dalam surat ini? Ihtammatis suratu bi taqriri usulil aqidatil islamiyah. Ini penting. Yaitu sangat perhatian surat ini terhadap penetapan inti-inti ataupun pokok-pokok akidah Islamiyah. Minar risalati wal wahyi wal ba'thi wal jaza. Dari Allah kemudian ceritakan tentang irsal rusul, risalah, yaitu Allah mengutus rasulnya. Kemudian Allah menurunkan wahyunya, Allah menjelaskan akan hari kebangkitan, dan Allah juga nanti menjelaskan akan yaumul jaza, hari pembalasan. Kama hamalat ayatuha tahdidan syadidan lil musyrikin min khilali munaqashatihim fi mu'taqadatihimul batilah. Ya. Sebagaimana ayat ini menjelaskan tentang ancaman yang keras terhadap orang-orang musyrik. Tahdidan itu ancaman, ya, peringatan keras. Lil musyrikin, terhadap orang-orang musyrik, min khilali munaqashatihim, di sela-sela diskusi mereka terhadap diskusi terhadap mereka akan keyakinan mereka yang batil, yang salah. Maka nanti bukan hanya Al-Quran menjelaskan konsep tentang yaumul ba'tsi dan sebagainya, tapi bagaimana secara teori Al-Quran itu bisa mematahkan teori yang secara logika manusia itu tidak bisa diterima. Mematahkan teori logika manusia, yang mana logika manusia pada waktu itu memiliki keyakinan yang salah. Jadi nanti antunna semuanya dengan mempelajari kenapa Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dengan turunnya wahyu.
Dan rata-rata Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjelaskan tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kesemuanya nanti dijelaskan di dalam ayat ini sampai Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana nanti menanyakan tentang keyakinan yang sebenarnya pertanyaan ini modelnya diskusi dengan keyakinan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mana keyakinan mereka itu secara logika lemah ya, secara logika lemah. Thumma khutimatis suratu bitadhkiril musyrikina bimahalla bil umamil lati asyrakat billahi ta'ala min qablihim. Kemudian ayat ini nanti akan surat ini nantinya akan ditutup dengan Allah Subhanahu wa taala bitadhkiril musyrikin ya. Menjelaskan tentang orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik tersebut diurai oleh Allah Subhanahu wa taala bil umamil lati asyrakat billahi ta'ala min qablihim. Dengan Allah menjelaskan akan umat-umat terdahulu yang mana mereka menyekutukan Allah, lantas Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan mereka. Fadlus surah, keutamaan surat yang akan kita pelajari. An Abdullah bin Mas'udin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a wan najmi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qara'a wan najmi, Nabi membaca surah An-Najm, fasajada biha, fasajada man ma'ahu, maka Rasulullah bersujud karenanya, karena surat ini. Nanti kita akan mendapati ada di dalam surat An-Najm yang mana ada salah satu ayatus sajadah ya, fasajada man ma'ahu, dan orang-orang sekitarnya juga ikutan sujud bersama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anna syaikhan akhadha kaffan min turabin farafa'ahu ila jabhatihi. Ya. Kecuali nanti ada seorang orang tua yang mengambil tanah satu genggaman di tangannya, farafa'ahu ila jabhati, kemudian dia taruh di jabhahnya, jidatnya. Faqala yakfini hadha, cukup bagiku ini. Dia enggak mau sujud, cukup bagiku ini, diginiin. Qala Abdullah, walaqad ra'aitu ba'du qutila kafiran. Ya, maka setelah itu aku melihat orang tersebut ya, mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi kafir. Jadi nanti kita akan mendapati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membaca surat ini. Sajadahnya yang mana nih? Ya. Di ayat yang terakhir itu ya, di ayat sajadah itu, ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Quraisy, lantas belum membaca surat An-Najm dari awal sampai akhir, mereka mendengarkan dengan antusias, hening seketika. Mendengarkan sampai ketika Rasul membacakan wasjudu lillahi wa'budu, lantas Rasul sujud, orang-orang kafir ikut sujud. Seakan-akan mereka ya otomatis badan mereka sujud mengikuti gerakan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Mereka tuh paham apa yang dibaca Rasul tuh paham. Namun ketika selesai sujud, kemudian mereka mendustakan terhadap apa yang telah mereka dengar, bahkan apa yang telah mereka lakukan itu. Ya. Itu semuanya nanti dikarenakan kesombongan yang ada di dalam diri mereka. Baik. Munasabatu lima qablaha, korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ya, berarti kalau ini adalah surah baru, berarti korelasinya dengan surah sebelumnya. Apakah ada? Ya, nanti kebanyakan dalam kita mempelajari tafsir, munasabah ayat itu selalunya pasti ada. Kalau kita jeli mempelajari tafsir, munasabatul ayah lima qablah itu pasti ada. Ya, contoh salah satunya dalam surah Al-Anfal dengan surah Taubah. Surah Al-Anfal, kemudian setelahnya adalah surah At-Taubah. Apakah ada korelasi antara At-Taubah dengan Al-Anfal? Kenapa surat At-Taubah kemudian tidak ada bacaan apa? Bismillahnya.
nanti ketika kita mempelajari tafsir, hubungan korelasi antara dua ayat, maka kita akan mendapati ya, alasan kenapa surat At-Taubah tidak ada bismillah. Kemudian dalam ayat ini juga sama, antara surat An-Najm dengan surat At-Tur sebelumnya, surah sebelumnya, maka dua surat ini memiliki hubungan, memiliki korelasi. Tartabitu hadhihi surati bi surati At-Tur. Surah ini memiliki ikatan dengan surah sebelumnya, itu surat At-Tur. Allati qabla fi tartibil mushaf min addati wujuhin. Hal tersebut akan dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, al-wajhul awwal. Anna surat At-Tur khutimat bil hadithi anin nujum. Dikarenakan surat At-Tur sebelum surah An-Najm ini, ayat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat nujum, anin nujum, yang mana Allah menutup ayat ini berkenaan tentang bintang-bintang. Waftutihatin najmu bil qasmi bihi. Kemudian surat An-Najm melanjutkannya dengan bersumpah akan bintang-bintang. Faqala ta'ala fi akhir surat At-Tur wa idbaron nujum. Di akhir surat At-Tur itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang. Wa qala fi awal surat An-Najm, langsung Allah berfirman, wan najmi idza hawa, dan demi bintang idza hawa. Ya. Idza hawa itu ketika terbenam. Al-wajhu tsani, dan poin yang kedua, kesamaan antara surat An-Najm dengan surah At-Tur ini, anna surat At-Tur, surah At-Tur dzakarat taqawwul al-kafirina wa iftira'ahum 'ala al-Qur'ani wan nabi. Ya. Wa surat At-Tur nanti akan menjelaskan tentang perkataan-perkataan orang-orang kafir, kemudian sangkaan-sangkaan mereka terhadap Quran dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farada suratun Najm ala hadzal iftira. Kemudian nanti bagaimana suratun Najm justru menjawab dari apa yang mereka sangkakan itu. Kemudian selanjutnya al-wajhu tsalits, poin yang ketiga. Anna Allah ta'ala haddada al-kafirina fi surat At-Tur bil 'adzab. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras terhadap orang-orang kafir fi surat At-Tur bil adzab. Di dalam surat At-Tur peringatan kerasnya berupa adzab. Wa dzakara fi surat An-Najm annahu ahlaka qaum 'adin wa thamud. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat An-Najm tentang orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, yaitu kaum 'Ad dan kaum Thamud. Di surat At-Tur Allah menjelaskan tentang siapa yang membangkang kepada nabinya akan diadab, sedangkan di surat An-Najm Allah sudah mengadab, memberikan contoh permisalan. Wa qaum Nuhin wal mu'tafikat, kemudian kaum Nuh dan mu'tafikat. Liyakuna dzalika mithalan 'amaliyan 'ala qudratihi 'ala inzalil adabi bil kafirin. Hal yang seperti itu sebagai percontohan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada orang-orang kafir yang membangkang kepada nabinya. Taib banat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita pada hari ini. Besok kita masuk ayatnya. Sekali lagi Ustaz mohon maaf, seharusnya ayat ini sudah kita bahas. Surat An-Najm ini sudah kita masuk ke pokok pembahasan ayat tafsirnya. Tapi karena kemarin ada kesalahan yang kita printkan justru untuk kelas SMP, mohon maaf. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.